Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PW Studio. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja dan diberikan kelancaran untuk setiap aktivitas yang kalian kerjakan. Pada konten kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre mitologi horor. Film ini diangkat dari sebuah mitos di Amerika tentang sebuah makhluk bernama Boogeyman. Makhluk ini digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar mereka bersikap baik dan tidak nakal. Film yang disutradarai oleh Stephen King ini dibintangi oleh Barry Watson yang berperan sebagai Tim Jensen dan banyak artis besar lainnya. Dalam film yang dibuat pada tahun 2005 ini diceritakan tentang seorang anak yang diteror oleh Boogeyman. Ayahnya diculik, bahkan makhluk itu terus meneror dia hingga dia dewasa, hingga dia menculik orang-orang di sekitarnya. Mampukah pria ini mengalahkan makhluk menyeramkan itu? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya mohon dukungan kalian semua untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update alur film dari PW Studio. Baiklah, mari kita bersiap, duduk yang manis, posisikan cemilanmu dan kita gaskan ke alur ceritanya. Adegan pertama menampilkan seorang anak yang bernama Timmy sedang bersiap untuk tidur. Cuaca saat itu sedang tidak bersahabat guys, membuat suasana kamar Timmy menjadi sedikit mencekam. Timmy terlihat ketakutan dan ternyata ketakutannya bukan tak beralasan. Dia menyingkirkan segala hal yang membuat dirinya takut, tapi yang terjadi ternyata yang datang adalah ayahnya. Ayahnya mencoba menenangkannya. Timmy ketakutan karena sebelumnya ayahnya menceritakan sebuah dongeng mitologi Amerika tentang Boogeyman yang menculik anak kecil. Dan ayahnya ada di situ untuk memastikan jika itu hanyalah dongeng belaka. Namun yang terjadi, dan dimulailah film Boogeyman. 15 tahun kemudian Timmy sudah beranjak dewasa. Dia sedang berada di sebuah pesta bersama pacar dan teman-teman kerjanya. Dalam sebuah ruangan, Timmy nampak terpaku menatap sebuah almari. Ternyata, kejadian yang menimpanya 15 tahun lalu masih membekas dan meninggalkan trauma bagi Timmy. Singkat cerita, Timmy sedang berkunjung ke rumah calon mertuanya. Di sana mereka sedang makan bersama. Timmy pun tak luput dari investigasi calon mertuanya yang menanyakan tentang dirinya dan juga orang tuanya. Ayah Timmy kabur ketika dia berumur 8 tahun, begitu menurut semua orang. Tapi Timmy yakin jika ayahnya diculik oleh Boogeyman. Dan karena kepergian ayahnya membuat ibu Timmy dalam kesulitan, hingga dia harus dirawat. Selama ini yang merawatnya adalah pamannya. Singkat waktu malam pun tiba. Timmy menginap di rumah pacarnya. Ketika dia beranjak tidur, inilah yang terjadi. You can't keep running away. Why, what's the matter with you? You're a bad little boy. Tiba-tiba dia bergegas bangun dan saat itu juga dia pergi mengunjungi ibunya. Pada adegan berikutnya, Timmy berada di sebuah gereja. Ternyata mimpi Timmy membawanya pulang untuk melihat ibunya untuk terakhir kali. Ibunya disemayamkan di gereja itu. Dalam pemakaman ibunya, ada seorang anak kecil yang menatapnya dari kejauhan. Timmy dan pamannya berjalan bersama untuk pulang. Dia mengatakan pada pamannya kalau dia akan menginap untuk semalam di rumah lamanya itu. Lalu pamannya memberikan kunci rumah itu kepada Tim. Ketika dalam perjalanan pulang tiba-tiba terjadi sesuatu. Timmy menabrak burung gagak, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Singkat waktu, Timmy sudah berada di rumahnya. Dia masuk ke rumah itu dan menyusuri setiap lorong yang ada di sana dengan penuh kewaspadaan dan juga rasa takut. Setiap lorong dan ruangan yang ada dia lewati seperti menceritakan sebuah kenangan-kenangan di masa lalu, tanpa terkecuali kenangan yang mengerikan baginya. Ketika dia melihat keluar, ternyata di ladang depan rumahnya ada seorang teman kecilnya dulu yang bernama Kate telah terjatuh dari kudanya. Tim pun bergegas menyusulnya.
dan mengajaknya masuk ke rumah untuk mengkompres benjolan di kepalanya. Mereka mengobrol cukup banyak sambil bernostalgia tentang masa lalu mereka. Ketika sore menjelang, Kate pun berpamitan untuk memasakkan ayahnya di rumah. Kate mengatakan dia akan kembali untuk membawakan Tim makan malam. Sesaat setelah Kate pulang, terjadi sesuatu di rumah itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Timmy sedang membuang sampah di luar, dia melihat sesuatu di gudang yang membuat jiwanya tergerak untuk menuju ke tempat itu. Ternyata anak kecil yang dia temui di pemakaman ibunya ada di gudang itu. Dia adalah Franny. Dia mengikuti Tim karena ingin menanyakan sesuatu kepadanya tentang boogeyman yang menculik ayahnya. Tapi Tim menjawab jika itu hanyalah isu belaka. Karena sudah malam, Tim menyuruhnya pulang. Sesaat setelah Franny pergi, Tim kembali ke gudang itu dan dia menemukan tas Franny tertinggal di sana. Lalu Tim membawa tas itu masuk ke dalam rumahnya. Tetapi baru saja masuk ke dalam, dia langsung disambut dengan pintu yang bergerak sendiri. Count to 5 just like I told you, okay? 1, 2, 5. Pada scene berikutnya terlihat Tim begitu terkejut melihat apa yang ada di tas Franny. Di sana terdapat begitu banyak poster anak hilang, termasuk poster Franny. Dan sesuatu pun akhirnya terjadi. Arwah anak kecil yang sebelumnya mengerumuni Timmy tiba-tiba menghilang semuanya. Seolah-olah itu semua hanya halusinasi. Tim bergegas keluar rumahnya. Namun di sana ternyata ada Jessica yang menunggunya di luar. Tanpa menghiraukan perkataan Jessica, Tim pun membawanya menjauh dari rumah itu. Karena Tim terlihat kelelahan dan malam yang sudah larut, Jessica mengajak Tim untuk beristirahat dan menginap di sebuah motel. Singkat cerita, mereka berdua sudah ada di dalam motel. Timmy keluar sebentar untuk mengambil es batu, tapi ketika dia kembali, dia tidak menemukan Jessica di sana. Jessica? Di sisi lain, Kate datang ke rumah Tim dengan sepedanya. Dia ke sana untuk membawakannya makan malam. Tentu saja, dia tidak akan menemukan Tim meskipun dia sudah berkeliling rumah mencarinya. Adegan kembali ke motel. Di sana, Tim terus mencari Jessica di seluruh kamar. Kemudian, pandangan Tim tertuju pada sebuah almari. Begitu dia membukanya, secara mengejutkan Tim berpindah ke rumahnya. Dia pun nampak kebingungan dan mengajak Kate ke motel yang dia kunjungi sebelumnya untuk memastikan apakah dia berhalusinasi atau tidak. Begitu tiba di motel, ternyata dia sudah mengantongi kunci kamar yang sama dengan yang dia sewa bersama Jessica. Dia semakin yakin kalau itu bukan hanya sekedar halusinasi. Akhirnya, Tim dan Kate masuk ke dalam motel itu dan kondisi kamarnya sama persis seperti saat ditinggalkan oleh Tim tadi. Begitu Kate menuju kamar mandi, mereka semua dikejutkan dengan darah yang menempel di bathtub. Singkat cerita, Tim mengantar Kate pulang ke rumahnya. Di jalan, Kate terus memojokkan Tim seolah-olah dia melakukan sesuatu kepada Jessica. Tapi Tim mencoba memberitahunya jika itu ulah boogeyman, dan Kate pun tidak mempercayainya. Singkat waktu, mereka sudah tiba di rumah. Kate pun masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba, Tim melihat bayangan yang tinggi seperti boogeyman ada di dalam rumah Kate. Seketika itu juga, dia memanggil Kate dan mengajaknya pergi. Tapi Kate tidak percaya dengan Tim. Kate yakin kalau yang dimaksud Tim itu adalah ayahnya. Lalu Kate menyuruh Tim pulang. Kate yang khawatir menghubungi paman Tim dan memintanya untuk datang ke rumah Tim. Dia takut jika Tim melakukan hal-hal aneh, seperti yang dia bayangkan kepada Jessica. Di sisi lain, ketika Tim pulang, dia berhenti di sebuah taman. Dia melihat gadis kecil yang dia temui sebelumnya. Kemudian mereka mengobrol bersama tentang boogeyman dan ayah Tim yang telah diculik 15 tahun lalu. Tim meminta bantuan kepada anak itu, karena dia adalah satu-satunya yang percaya kepadanya. Tapi anak itu pun pergi, dan Tim pun mengejarnya. Anak itu membawa Tim ke sebuah rumah yang tidak asing bagi Tim.
Dulunya, Tim sering main ke tempat itu dan bicara dengan seorang pria yang ada di sana. Orang-orang bilang pria itu gila karena terus mengatakan jika anaknya diculik. Karena nggak tahan, Franny pun pergi. Tapi yang terjadi... We have to go back to the house. Ternyata, Franny adalah putri dari pemilik rumah itu. Franny menyuruh Tim untuk pulang. Dia harus kembali ke tempat di mana dia memulainya. Tim harus bisa menghadapinya. Sumber kekuatan dari makhluk itu adalah ketakutan. Semakin Tim ketakutan, maka makhluk itu akan semakin kuat. Ayah Franny dulunya menjadi korban karena tidak kuat menghadapi ketakutannya. Tim mengatakan jika dia ingin membantu Franny, tapi itu tidak mungkin karena justru akan membuat Tim tewas. Singkat cerita, Tim bergegas pulang. Ternyata di rumah sudah ada mobil pamannya. Dia pun bergegas masuk dan mencari pamannya, tapi dia tidak menemukannya. Lalu dia menutup semua pintu almari yang ada di rumah itu dengan papan kayu, hingga hanya menyisakan satu pintu saja, pintu almari yang ada di kamarnya. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Semua papan yang dia pasang di pintu-pintu almari itu tiba-tiba terlepas dengan sendirinya, dan dia pun kembali ke kamarnya lalu duduk di kursi yang sudah dia siapkan untuk menghadapi Boogeyman. Tiba-tiba Franny muncul di sampingnya dan menyuruh Tim masuk ke almari itu. Begitu dia masuk, ternyata pintu itu terhubung dengan pintu almari yang ada di motel. Lalu sesuatu pun terjadi. Tim bergegas kembali masuk ke almari itu dan kembali ke rumah. Namun yang terjadi... Come on, it's me. What are you doing? Mike, I'm here. Come on. Paman Tim pun ikut diculik oleh Boogeyman. Dia pun mengejarnya masuk ke almari tadi. Dan tanpa disangka, almari itu terhubung dengan almari yang ada di rumah Kate. Kate pun dalam bahaya. Tim mengingat apa yang dikatakan oleh Franny. Dia harus berani untuk melawan semua ketakutannya. Sesaat makhluk itu hilang. Namun Tim sudah bersiap untuk serangan berikutnya. Dan yang terjadi... Tim menghancurkan semua benda yang dia takuti di masa kecilnya. Akhirnya, karena itu semua, dia berhasil mengalahkan makhluk itu. Makhluk itu benar-benar sudah pergi. Dan berakhirlah sudah petualangan Timmy dalam film The Boogeyman. Endingnya gimana ya jelasinnya guys? Kok cuman kayak gitu aja gitu loh. Kayak nanggung banget ceritanya. Overall, ceritanya ini menarik kok guys, menegangkan juga, recommended buat ditonton versi fullnya. Ya cuman itu sih, kayaknya kalian bakal kecewa kalau udah nyampe endingnya. Film semenegangkan itu kok endingnya cuma gitu aja. Oh iya guys, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton konten ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, dan juga berikan like serta share ke teman dan sosial media kalian supaya makin banyak orang yang terhibur dengan konten ini. Berikan juga kritik dan saran kalian di kolom komentar di bawah ya, agar konten-konten di channel ini semakin menarik dan semakin ramai penontonnya. Sampai jumpa lagi guys di konten berikutnya. See you, bye.